Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir, memahami teks-teks. Memahami teks-teks sastra. Teks-teks sastra atau An-Nusus Al-Adabiyah, literary text, adalah teks-teks yang dibuat untuk kenikmatan dan membangkitkan perasaan, meskipun mengandung berbagai pengetahuan yang bisa diperoleh dengan berpikir. Karena itu, teks-teks tersebut lebih banyak memperhatikan aspek kata atau al-lafz, words, dan susunan kata atau at-tarakib, phrases, daripada memperhatikan makna-maknanya. Meskipun makna harus jadi tujuan seorang sastrawan dan penyair, tetapi tujuan pertamanya adalah kata dan susunan kata. Memang benar bahwa kata dan susunan kata menunjukkan makna-makna tertentu, tetapi seorang penyair dan sastrawan memfokuskan usahanya pada kata dan susunan kata untuk menyampaikan makna-makna tersebut. Memang benar, ahli sastra mengatakan bahwa balaghah itu adalah makna yang indah dalam kata dan susunan kata yang indah pula. Tetapi seorang penyair dan sastrawan meskipun mencurahkan perhatiannya untuk memilih makna-makna, namun pemilihannya itu hanya karena ingin menuangkan dalam kata dan kalimat yang indah. Jadi berbagai kata dan susunan kata atau pembentukan makna-makna hanyalah dalam rangka membuat kesan yang akan mengungkapkan makna tersebut dalam kata dan susunan kata tadi. Jadi kata dan susunan kata itulah yang menjadi tumpuan pembentukan makna. Memang benar, maksud adanya teks-teks adalah untuk menyampaikan makna-makna, tetapi ini untuk teks-teks pada umumnya. Sedangkan tujuan dari teks-teks sastra bukanlah menyampaikan makna saja. Tujuan pokoknya adalah membangkitkan perasaan pembaca dan pendengar, bukan hanya memberi makna. Jadi membangkitkan perasaan itulah yang menjadi maksud dan tujuan pertamanya. Karena itu seorang penyair dan sastrawan akan senantiasa memilih kata-kata dan susunan kata dengan teliti. Dengan itu dia bertujuan agar ungkapannya menjadi suatu ungkapan yang agung dan bersifat umum, bisa mengungkapkan hal-hal yang indah, bisa memberikan pengaruh, dan bisa membangkitkan perasaan serta mewujudkan emosi. Karena itu Anda akan mendapatkan teks-teks sastra mempunyai karakteristik khusus dalam berbagai ungkapannya yang akan digunakan untuk membentuk berbagai pemikiran dan mengeluarkan kesan atau as-surah, image. Perhatian ditujukan pada kesan, baru kemudian pemilihan pemikiran. Jadi tujuan seorang sastrawan dalam hal pemikiran-pemikiran tersebut adalah agar dia mampu membentuk dan mengeluarkan pemikiran dalam suatu kesan yang bisa membangkitkan perasaan dan pengaruh. Dengan demikian, yang pokok adalah pengungkapan, yaitu pembentukan suatu kesan atau pengeluaran kesan. Sedangkan pemikiran adalah alat dan sarana. Pembentukan kesan dan kesan itulah dua hal yang menjadi perhatian sastrawan dan penyair. Mereka juga memperhatikan pemikiran dari segi layak atau tidaknya bagi pembentukan kesan, atau layak tidaknya kesan yang akan dikeluarkan oleh pemikiran itu, bukan dari segi kebenaran atau ketepatan pemikiran, tetapi dari segi kecocokan pemikiran untuk pembentukan kesan. Hal ini dikarenakan tujuan dari teks sastra bukanlah untuk memberitahukan berbagai pemikiran kepada orang, melainkan untuk membangkitkan perasaan pembaca atau pendengar. Karena itu perhatian difokuskan pada pembentukan kesan, yaitu pengungkapan. Jadi perhatian seorang penyair adalah pada kata dan susunan kata yang menjadi sarana berlangsungnya pengungkapan tersebut, bukan pada makna yang dikandung oleh ungkapan, kecuali dari sisi kecocokannya untuk pembentukan kesan, yakni mengeluarkan kesan yang indah dan bisa membangkitkan perasaan. Itulah fakta teks-teks sastra. Selama faktanya seperti itu, maka informasi terdahulu yang mesti ada untuk mengaitkan
mengingatkan penginderaan yang terjadi dari membaca teks-teks sastra haruslah merupakan informasi yang berkaitan dengan pembentukan kesan atau ataswir imagery, yakni berkaitan dengan kesan-kesan sastrawi agar makna teks bisa dipahami dan agar kesan yang dikeluarkan dapat dirasakan dalam bentuk yang digunakan untuk mengeluarkan kesan. Maksudnya, memahami teks sastra mengharuskan adanya pengetahuan-pengetahuan terdahulu tentang kata dan susunan kata, yakni tentang aktivitas pembentukan kesan dan berbagai alat dan sarana yang dituntutnya. Juga mengharuskan latihan untuk melihat berbagai macam kesan dan membedakan satu sama lain. Dengan kata lain, membaca teks sastra menuntut untuk terlebih dahulu membaca teks-teks sastra dengan cara yang dapat menumbuhkan cita rasa atau az-zauq tes, kemampuan membedakan dan pemahaman akan teks. Karena itu, orang yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teks-teks sastra tidak akan mungkin memahami teks-teks sastra meskipun dia memperlihatkan keterpengaruhannya oleh teks sastra atau menghormati teks sastra. Jadi masalahnya adalah masalah cita rasa, dan cita rasa itu tidak mungkin tumbuh kecuali setelah latihan yang dilakukan berulang-ulang. Banyak merasakan teks dan mengetahui bermacam-macamnya cita rasa teks. Dengan kata lain, cita rasa tidak akan tumbuh kecuali setelah membaca teks sastra dan sering membaca teks sastra dalam berbagai macam jenis dan bentuknya. Manakala cita rasa terhadap teks sastra tersebut telah terwujud, akan terwujud pula lah pemahaman terhadap teks, karena memahami teks sastra bukanlah untuk memahami maknanya, melainkan untuk menjangkau cita rasa susunan katanya. Dan dari cita rasa yang ditemukan akan datanglah pemahaman terhadap makna. Sebagai contoh, seorang penyair berkata, "Dua akhlak yang tidak aku sukai pada pemuda, bangga karena kaya dan merasa hina karena papa. Maka jika engkau kaya, janganlah kufuri nikmatnya, dan jika papa, banggalah selamanya." Penyair lain berkata, "Sesungguhnya wanita yang ingin merebut hatimu dan kamu bosan kepadanya, dia diciptakan menjadi cintamu sebagaimana engkau diciptakan menjadi cintanya. Maka apa yang dia rasakan ada padamu, dan kamu berdua menampakkan satu sama lain cintanya yang sempurna." Penyair lain berkata, "Kita dulu bila seorang tamu memaksa minta jamuan, dia akan didatangi oleh pedang-pedang beracun yang meneteskan darah. Kita tidak akan memberikan kuda-kuda hingga kita bisa mengembalikan sebagai harta rampasan perang dari musuh kita yang merangkak payah." Penyair lainnya berkata, "Bila kita marah seperti kemarahan Mudhari, kita kan koyak tabir matahari, atau matahari kan teteskan darah. Bila kita pinjamkan kepada seorang pemimpin suku sebuah puncak mimbar, dia kan membaca sholawat dan salam kepada kita." Perbedaan yang ada di sini bukan karena perbedaan makna, tetapi karena perbedaan kesan yang dikeluarkan oleh sang penyair dan perbedaan pembentukan kesan yang dimunculkan penyair. Ini karena meskipun seluruh penyair tadi telah membangkitkan perasaan pembaca dan pendengar, tetapi bangkitnya perasaan yang dimunculkan oleh dua penyair pertama berbeda dengan bangkitnya perasaan yang dimunculkan oleh dua penyair terakhir. Contoh lain adalah perkataan seorang sastrawan, "Wahai pelindungku dan tuanku, yang cintaku baginya, sandaranku hanya kepadanya, dan nikmatku hanya darinya. Orang yang dikekalkan oleh Allah untuk menajamkan tekad dan harapan yang mulia. Apabila engkau menghilangkan pakaian kenikmatanmu dariku, atau engkau mengibaskan telapak
tangan pemeliharaanmu dariku, setelah orang yang buta bisa melihat harapanku kepadamu, dan setelah orang yang tuli bisa mendengar pujianku kepadamu, dan benda mati pun bisa merasakan bersandarnya aku kepadamu. Maka tidak aneh air kadang menenggelamkan orang yang meminumnya, obat terkadang membunuh orang yang berharap sembuh darinya, kekhawatiran kadang datang dari tempat yang aman baginya. Kadang orang yang mempunyai pengharapan mati dalam harapannya, dan terkadang waktu mendahului jerih payah orang yang tengah bersungguh-sungguh. Sastrawan lain berkata, buku adalah suatu wadah yang penuh dengan ilmu, suatu tempat yang penuh dengan hiasan, dan suatu bejana yang penuh dengan gurauan dan keseriusan. Apabila engkau berkehendak, maka dia akan lebih lemah daripada bakil. Apabila engkau berkehendak, maka dia akan lebih jelas daripada Sahban bin Wa'il. Apabila engkau berkehendak, maka engkau akan tertawa karenai bualan-bualannya. Dan apabila engkau berkehendak, maka engkau akan takjub karena keanehan faedahnya. Ungkapan tersebut berbeda dengan perkataan sastrawan lain. Ilmu tidak mengenal kata akhir dalam berbagai permasalahannya. Seluruh kebenaran-kebenarannya tiada lain adalah tambahan dan sementara, yang mempunyai nilai sampai suatu pembahasan dapat menyingkap apa-apa yang akan menghilangkan atau mengubah nilainya. Ungkapan tersebut berbeda pula dengan perkataan sastrawan lain. Pemikiran itu bermacam-macam dan pendapat pun berbeda-beda, serta masalah setiap zaman akan berbeda dengan masalah zaman sebelumnya. Seorang peneliti akan dapat melihatnya, sehingga pada awalnya dia akan menyangka bahwa masalah yang ada tidak ada kaitannya dengan masalah sebelumnya, atau tidak ada hubungannya sedikit pun dengan masalah sebelumnya. Lalu pikirannya bekerja memikirkan kekerabatan dan nasab yang mungkin ada di antara keduanya, atau memikirkan sebab yang bisa menghubungkan keduanya. Perbedaan yang ada di sini bukanlah karena perbedaan makna, tetapi karena berbedanya cara menyampaikan makna tersebut dan karena berbedanya kesan yang hendak disampaikan pada masing-masingnya. Kedua penyair yang pertama, salah satunya meminta belas kasihan dan yang lainnya mendeskripsikan buku. Masing-masing telah menyampaikan makna yang diinginkan dengan cara tertentu dan telah memberikan kesan tertentu. Kedua sastrawan terakhir, salah satunya membicarakan tentang ilmu dan yang lain membicarakan tentang pemikiran. Masing-masing menyampaikan makna dengan cara yang berbeda dengan cara yang digunakan oleh dua sastrawan yang pertama. Akan tetapi semuanya tidaklah membahas tentang makna, melainkan lebih mengarahkan perhatiannya pada kata dan susunan kata. Makna-makna hanyalah sarana-sarana untuk menyampaikan kesan yang hendak ditonjolkan. Ketika seseorang hendak memahami teks-teks ini, baik teks syair maupun prosa, tidaklah benar jika upayanya tertuju pada makna-makna. Sebaliknya, dia harus mengerahkan usahanya untuk memahami kata dan susunan kata, sedang pemahaman akan maknanya akan datang kemudian. Dari sini, informasi terdahulu yang dia miliki haruslah berkaitan dengan kata dan susunan kata, bukan berkaitan dengan makna. Dan agar dia mempunyai informasi seperti itu, dia harus banyak membaca teks-teks sastra, mencoba mengkritiknya, dan mengerahkan usahanya untuk mengungkap rahasia susunan katanya. Dengan demikian akan terbentuklah padanya cita rasa atau az-zauq, yang selanjutnya dengan cita rasa ini akan membentuk informasi. Maka dari itu, memahami teks-teks sastra tidaklah membutuhkan pelajaran dan pendidikan, juga tidak membutuhkan informasi tentang makna yang dikandung oleh teks, tetapi membutuhkan adanya cita rasa untuk pertama kalinya. Cita rasa ini terbentuk tidak lain karena banyaknya membaca teks-teks sastra hingga terwujud kegairahan atau an-nashwah, enthusiasm.
dari bacaannya itu, maka cita rasa telah terbentuk pada orang tersebut. Memahami teks-teks sastra tidak membutuhkan pengetahuan nahwu dan soraf. Pengetahuan tentang ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan badi, juga tidak membutuhkan pemahaman kosakata bahasa dan ilmu tentang pembuatan kata baru. Meskipun ilmu-ilmu ini baik untuk dimiliki, tetapi tidaklah baik menguasainya secara mendalam sekali. Memahami teks sastra hanya membutuhkan satu hal saja, yaitu banyak membaca teks-teks sastra sampai terbentuk cita rasa pada diri seseorang. Itulah cara berpikir untuk memahami teks-teks sastra. Yang diperlukan untuk memahami teks sastra adalah adanya cita rasa terdahulu, yaitu adanya pengetahuan tentang tabiat teks-teks sastra sehingga akan melahirkan cita rasa. Jadi, informasi terdahulu atau al-maklumat as-sabiqah yang diperlukan untuk memahami teks sastra adalah adanya cita rasa. Sedangkan jalan untuk mewujudkan cita rasa adalah dengan banyak membaca teks-teks sastra. Apabila cita rasa itu tidak terwujud, maka tidak mungkin seseorang akan bisa memahami teks sastra. Maksudnya, proses berpikir pada teks sastra itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Memang benar bahwa seseorang kadang bisa memahami pemikiran yang dikandung suatu teks sastra dan bisa melihat tujuannya, tetapi tetap dia tidak bisa memahami dan mengetahui teks sastra tersebut. Ini karena dia belum merasakan teks itu dan belum mengetahui rasanya. Padahal jika belum merasakannya dan tidak mengetahui rasanya, berarti dia belum memahaminya. Jadi, memahami teks sastra akan dapat menggerakkan perasaan Anda, akan dapat membangkitkan Anda, dan akan dapat meninggalkan pengaruh pada diri Anda. Dan itu semua tidak akan muncul kecuali jika terdapat cita rasa pada diri orang yang membaca teks-teks sastra. Jadi, satu hal yang harus ada untuk memahami teks-teks sastra adalah adanya cita rasa atau az-zauq. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.